Gerak cepat Polda Jabar dalam menangkap Taufik Hidayat mendapat apresiasi dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. DPR mendesak aparat untuk menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman terberat. Ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Kondisi korban yang terluka parah membuat dirinya nyaris tidak bisa dikenali lagi oleh keluarganya. Korban berkenalan dengan pelaku saat menonton konser musik di Kota Bandung 3 tahun lalu. Wanita korban penganiayaan dan penyekapan di Cileunyi ini harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Wanita berusia 29 tahun asal Ranca Ekek dianiaya kekasihnya Taufik Hidayat 30 tahun. Taufik Hidayat bersama pemilik rumah kos sebelumnya mengantar korban ke rumah sakit dengan taksi online. Setelah mengantar, Taufik diduga kabur dengan dalih masih menyelesaikan urusan. Yuvita, korban penganiayaan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Keluarga awal bertemu bahkan sempat tak mengenali Yuvita. Keluarga hanya menerima pesan singkat Yuvita dirawat di rumah sakit. Ya, yang pertama teteh diucapin mah banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh nggak ngikutin, mungkin ngikutin kata-kata orang tua gitu teteh juga nyesal banget teteh gitu. Bisa setega ini ke kakak saya, padahal kakak teh baik gitu sama ini teh. Nggak ada macam-macam gitu teteh sama ini teh. Polisi awalnya menyelidiki kasus penganiayaan ini dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi menyatakan korban mengalami penganiayaan berat akibat penyekapan. Polda Jawa Barat telah menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka. Sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan ya pasal 466 KUHP yang baru 1 tahun 2023 beserta penyekapan dan penyekapan. Awalnya tersangka dan korban berkenalan pada acara konser musik di Kota Bandung 3 tahun lalu. Korban kemudian ikut tersangka dan dipisahkan dari keluarga. Diduga tersangka dan korban pindah dari satu tempat kos ke kos lainnya, sementara ponsel tak pernah dipegang. Korban bekerja sebagai tim produksi hingga akhirnya menduduki staf produksi. Teteh mah bilang pertama, teteh mah bisa ningali, pengen bisa lihat lagi teteh ya. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi teteh. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan di rumah kos yang terakhir dijadikan penganiayaan dan penyekapan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Korban Yuvita yang kini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisinya sangat memprihatinkan, mengalami cacat dan kebutaan. Viral di media sosial, rekaman suara korban menceritakan penyiksaan yang dialaminya. Misalkan disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia teh disiksa lagi. Jadi saya teh kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai dia kolektor. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dipukul sih. Aku sering dipukul. Pertama mata dulu yang dipukul. Terus ini telinga. Ya, terus kaki juga sama bedok. Ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Ya, itu juga ya kalau makan aku juga makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jatah mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah, jadi ya dia tuh bisa ngantar lah ke dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap wanita di Bandung menyita perhatian masyarakat. Warga menilai peristiwa tersebut sangat memprihatinkan, terlebih karena korban diduga mengalami penyekapan dalam waktu yang cukup lama. Sejumlah warga menyoroti pentingnya kepedulian lingkungan terhadap kondisi di sekitar. Menurut mereka, kepekaan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain mengutuk tindakan tersebut, masyarakat juga mengapresiasi aparat kepolisian yang berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Kriminal seperti itu, tindakan-tindakan tidak beradab seperti itu, biadab itu. Kan itu cepat sekali ya penangkapannya. Kami pribadi mengapresiasi itu dari pihak kepolisian, dari pihak aparat yang tanggap terhadap kasus tersebut dan berharap mungkin proses hukumnya dapat memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Sebagai wanita nih mau kemana-mana jadi takut, khawatir, was-was gitu mungkin ya Pak ya. Takut ada kejadian yang terulang seperti kejadian ini. Lebih ketat dan kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya biar jangan ada lagi kejahatan seperti ini lagi. Ya, itu sangat menyedihkan sekali. Kenapa lingkungan tidak memperhatikan ada orang yang sekap sampai lebih dari setahun kan, lama kan, ya itu. Jadi lingkungan harus tanggap dengan keadaan kanan kirinya. Ya pemirsa, waspada, penganiayaan juga sudah masuk di lingkungan sekolah dasar. Dituduh merebut pacar, seorang siswi SD kelas 5 jadi korban perundungan 5 temannya di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban terluka memar di sekujur tubuh, sementara video perundungan viral hingga keluarga korban melapor ke polisi. Seorang siswi SD NA 11 tahun terekam amatir saat jadi korban perundungan 5 rekannya di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Akibatnya korban menderita luka memar di wajah, leher, dan beberapa bagian tubuhnya. Perundungan terjadi saat korban diajak bertemu dengan para pelaku. Setibanya di lokasi, korban langsung dirundung karena korban dituduh merebut kekasih salah satu pelaku. Video pun viral hingga keluarga korban melapor ke polisi. Kayaknya dia dituduh ini kalau ini selingkuhannya cowok, terus diajak ketemu baru dia di. Oh, yang memukul ini cemburu. Iya. Ini kok kenapa ini sepupu? Kalau ini sepupuku, dia kelas 5 SD. Kasus perundungan siswi sekolah dasar ini kini masih dalam penyelidikan petugas unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan seorang istri yang tewas dijerat kain spray di Tambora, Jakarta Barat ditangkap dan ditetapkan tersangka. Korban dan pelaku yang merupakan suami siri kerap bertengkar soal kebutuhan ekonomi.
Kasus pembunuhan seorang istri di Jalan Padamulya 7 Angke Tambora, Jakarta Barat menggegerkan publik. Korban Romdana alias Iyung 37 tahun ditemukan tewas dengan kondisi leher terjerat kain spray di rumahnya. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap ES, pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah suami siri korban. Tidak hanya menjerat leher korban, pelaku yang merupakan pecandu narkoba juga melukai bibir dan mata korban. Kedua pasutri siri diketahui memang kerap ribut masalah ekonomi, terlebih karena pelaku yang merupakan sopir angkot jarang menafkahi istrinya. Pada sebelum kejadian itu jam 2 malam, itu saya sempat rekam tuh. Karena saya dengar nih anaknya ini tuh gedor-gedor pintu kosan, minta tolong ke neneknya. Nek, ayah sama bunda berantem, tolongin nek. Sebelumnya berarti sudah sering berantem juga? Oh sering banget, tiap hari, malah hampir tiap hari. Pelaku terancam pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman penjara 20 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang lurah nekat mengakali sistem penerimaan murid baru sekolah favorit melalui jalur domisili. Tak diduga, akal-akalannya itu malah membuat seorang lansia kehilangan haknya atas bantuan sosial. Viralnya kasus ini membuat lurah diperiksa dan terancam mendapat sanksi. Seorang lansia Tukiyam 74 tahun harus menelan kekecewaan usai mengetahui namanya dihapus dari daftar penerima bantuan sosial di Padang Jati, Kota Bengkulu. Penyebabnya mengejutkan karena di data kartu keluarga Tukiyam ternyata ada nama orang lain yang sama sekali tidak dikenal. Usai diusut, ternyata nama yang ada dalam KK adalah anak lurah yang diduga akan digunakan untuk keperluan pendaftaran sekolah melalui jalur domisili. Kasus pun viral hingga lurah mendatangi Tukiyam untuk meminta maaf dan siap mengembalikan hak Tukiyam sebagai penerima bansos. Sementara itu, Wali Kota Bengkulu segera meminta inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap fakta ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ini. Coba kan urus ditemani, terus aku tumpahin dodo kan, Pak terus terang baik siapa Pak ini rambut atas ke RT, lah RT nggak cak ini Pak Kortes pun nggak cak ini. Pemindahan KK seperti apa, kemudian pemalsuan data itu seperti apa pelanggarannya. Tentu selaku ASN kalau itu terjadi, tentu ini contoh yang tidak bagus. Saat ini proses pemulihan data kependudukan Tukiyam sudah dilakukan dan menjamin Tukiyam kembali terdaftar sebagai penerima bantuan sosial setelah sempat kehilangan haknya. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.